Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya kenikmatan kesehatan dan keimanan. Selanjutnya, salawat teriringkan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dalam persepsi kita, dalam pandangan kita, dan dalam pikiran kita tentang kata nikmat selalu kita gambarkan, selalu terbayangkan dengan makanan dan minuman atau sesuatu yang memiliki rasa seperti makanan, sesuatu yang memiliki rasa seperti makanan dan minuman. Lalu mungkinkah rasa nikmat itu juga dapat kita dapati dalam ibadah-ibadah yang selalu kita kerjakan setiap harinya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tentu saja jawabannya mungkin, bisa saja. Karena sejatinya kenikmatan itu muaranya ada di hati. Muaranya ada di hati dan perasaan kita. Bagi kebanyakan manusia, mungkin buah durian itu adalah buah yang lezat dan nikmat, dikarenakan aromanya yang harum dan rasanya yang enak. Tapi bagi sebagian manusia yang lain, mereka membenci bahkan tidak menyukai buah durian karena aromanya bahkan rasanya pun dia tidak suka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 3 sifat yang jika ada pada diri seseorang ia akan meraih manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ia mencintai seseorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci apabila ia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, akan merasakan manisnya iman seseorang yang ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Hadis riwayat Muslim. Pada 2 hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya iman itu rasanya manis dan bisa dirasakan oleh kita semua. Rasa manis ini tentu saja hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang jujur akan keimanannya, jujur akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam 2 hadis tadi. Orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kalau memang iman itu manis dan bisa dirasakan kenikmatannya oleh kita, maka begitu pula ibadah-ibadah yang selalu kita kerjakan setiap harinya. Sebagai contoh, dalam masalah sholat, Rasulullah SAW memberikan kita suri tauladan, memberikan kita contoh bagi kita semua dalam meraih nikmatnya ibadah sholat. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan suatu hadis di kitab sahih mereka dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW dikarenakan banyaknya sholat malam, sampai-sampai diceritakan kaki beliau itu bengkak. Maka beliau pun ditanya oleh para sahabat apa motivasi beliau melakukan itu, padahal kita ketahui semua bahwasanya dosa-dosa Rasulullah SAW itu sudah diampuni oleh Allah, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Maka dengan pertanyaan tersebut Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu muncul di pertanyaan di benak kita, bagaimana caranya Rasulullah SAW menikmati sholatnya jika
anggota badannya ada yang sakit gitu, ada yang bengkak, ada yang nggak enak. Nah, ini tadi sebagaimana yang saya sebutkan bahwasanya kenikmatan itu muaranya ada di hati. Walaupun salah satu anggota badan kita ada yang sakit, kalau hati kita senang maka itulah kenikmatan daripada iman. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, dijadikan kecintaan bagiku dari dunia pada wanita dan parfum, dan dijadikan penyejuk dalam pandanganku adalah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, demikian pula dalam hal berpuasa. Bagaimana caranya kita mendapatkan kenikmatan berpuasa padahal perut kita lapar, kerongkongan kita kering? Maka caranya adalah dengan mengingat serta senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang akan kita raih. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika ia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika ia akan bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman karena keadaan kita sebelum makan dan minum itu dalam keadaan lapar. Yang tadinya lapar, haus, wajah pun pucat, maka setelah makan dan minum perut menjadi kenyang, wajah pun menjadi ceria. Ini adalah gambaran seseorang yang bisa menikmati kelezatan makanan. Begitu pula seseorang yang bisa menikmati kelezatnya ibadah. Keadaan ia sebelum melaksanakan ibadah tersebut akan berbeda dengan keadaan ia sebelum ia melakukan ibadah-ibadah tersebut. Karena jika keadaan dirinya, keadaan hidupnya sehari-hari sama saja ketika ia belum beribadah dengan setelah ia beribadah, maka ia patut curiga dengan kualitas ibadah dia. Apakah kualitas ibadah dia sudah benar, niat dia sudah benar-benar lillahi ta'ala, ibadah-ibadah dia memang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jika kita tidak bisa menikmati ibadah, maka benar-benar kita harus curiga terhadap kualitas ibadah kita. Apakah kita salah dalam berniat, apakah kita salah dalam mengerjakannya. Semoga itu menjadi perhatian bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila kita sudah salat, mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari, ditambah rawatibnya, ditambah sunah-sunahnya, akan tetapi kalau kita masih mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang itu dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, itu dia, maka kita harus benar-benar curiga terhadap kualitas ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita sama-sama mengkoreksi ibadah yang telah kita kerjakan. Sudahkah kita merasakan kenikmatan dalam mengerjakannya, ataukah kita malah merasakan beban saat melakukan ibadah-ibadah tersebut? Sudah luruskah niat kita? Sudah sesuai tuntunankah ibadah kita? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menukil perkataan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengatakan, jika engkau tidak mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan pada amalan yang engkau kerjakan, maka engkau patut curiga, karena Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mensyukuri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala pasti memberi bagi orang yang beramal dengan balasan di dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ia dapati temukan di dalam hatinya. Besarnya kebahagiaan dan kesejukan pandangan, dan sekiranya ia belum mendapatkan semua itu, maka pasti ada kekurangan pada amalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sekali lagi saya mengajak, dan ini menjadi nasihat bagi diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mari kita sama-sama mengkoreksi ibadah kita, mengkoreksi amalan-amalan kita yang kita kerjakan sehari-harinya. Jangan hanya sholat kita hanya sekedar gerakan saja. Jangan hanya puasa kita hanya mendapatkan
lapar dan haus saja, karena itu akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita perbaiki kualitas-kualitas ibadah yang akan kita kerjakan. Semoga kita dapat menikmati ibadah-ibadah kita sehingga kita nantinya akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfir li dzambi innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.